Nama saya Ivan Ibrahim dari Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada angkatan 2020. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Bu Endang yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kita pada siang hari ini. Nah, sebelum mulai acara, baiknya kita on cam dong guys, biar kita bisa lihat wajah-wajah yang cantik dan ganteng. Yang ganteng. Nah, karena pada sudah ada on cam, mari kita lanjut memanjatkan Parita nama Karapata yang akan saya pimpin. Untuk teman-teman, diharapkan tangan Anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawatang abiwademi. Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabe sata bawantu suki tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Berikutnya langsung saja kita mendengarkan laporan dari Ketua Panitia Dhamma Santi Tri Suci Waisak 2565B Kamadis UGM. Kepada Saudara Kevin Anda Susanto, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, sebelumnya terimalah salam Buddhis dari saya, Sotihotu Namo Buddhaya. Yang terhormat Pembina Keluarga Mahasiswa Buddhis Universitas Gadjah Mada, Dr. Endang Sulistiawati, SPD, MPD, dan Dr. Insinyur J. Effendi Tanomi Harja, SUMM, yang berhalangan hadir untuk datang di acara sore hari ini. Yang terhormat pelatih dalam pelatihan hari ini, Saudara Denny Winata, STMM, yang terhormat Ketua Umum Kamadis UGM periode 2021, Saudari Metaratana Devi Linardi, dan kepada seluruh peserta yang menghadiri acara pelatihan membaca parita pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Kevin Anda Susanto, selaku Ketua Panitia Dhamma Santi Tri Suci Waisak 2565BE, Kamadis UGM 2021. Dhamma Santi Tri Suci Waisak, mohon maaf maksud saya, Dhamma Santi Tri Suci Waisak 2565BE, Kamadis UGM 2021, merupakan rangkaian acara tahunan yang diadakan untuk turut memperingati hari raya besar dalam agama Buddha, yaitu Hari Raya Waisak yang memperingati 3 peristiwa penting dalam kehidupan Sang Buddha. Salah satu bagian dari rangkaian acara Dhamma Santi Tri Suci Waisak 2565BE Kamadis UGM 2021 adalah acara pelatihan membaca parita dengan tema Connected by Dhamma. Panitia Dhamma Santi Tri Suci Waisak 2565BE Kamadis UGM 2021 menyelenggarakan kegiatan pelatihan membaca parita dengan harapan bahwa kami dapat memberikan pengantar bagi para peserta untuk dapat belajar mengenai dasar-dasar cara membaca parita yang baik dan benar. Jumlah panitia yang terlibat dalam kepanitiaan ini adalah sebanyak 18 orang, dan kepanitiaan ini telah berjalan kurang lebih 1 bulan lamanya. Demikian laporan saya sebagai Ketua Panitia Dhamma Santi Tri Suci Waisak 2565BE Kamadis UGM 2021. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan ataupun kata-kata yang menyinggung perasaan. Saya akhiri dengan sabe serta bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Kevin. Terima kasih kepada Saudara Kevin atas sambutannya. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Kamadis UGM 2020 kepada Saudari Metaratana Devi Linardi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan. Selamat siang, terimalah salam Buddhis dari saya, Sotihotu Namo Buddhaya. Yang terhormat Dr. Endang Sulistiawati, SPD, MPD, selaku Pembina Kamadis UGM. Yang terhormat Saudara Denny, selaku pemateri pelatihan membaca parita Dhamma Santi Tri Suci Waisak 2565BE, Kamadis UGM 2021. Yang terhormat Saudara Kevin Anda Susanto, selaku Ketua Panitia Dhamma Santi Tri Suci Waisak 2565BE, Kamadis UGM 2021.
Serta yang saya banggakan, teman-teman panitia, teman-teman undangan, serta teman-teman peserta pelatihan membaca parita Dhamma Santi Trisuci Waisak 2565 BE Kamadis UGM 2021. Waisak merupakan hari raya umat Buddha yang memperingati 3 peristiwa, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha, pencapaian penerangan sempurna, dan parinibbana Sang Buddha. Perayaan Waisak tahun ini menjadi lebih spesial daripada tahun-tahun sebelumnya karena kami dapat melakukannya secara daring tanpa harus bertatap muka demi menjaga kesehatan kita semua. Dalam rangka merayakan Trisuci Waisak, Kamadis UGM mengadakan rangkaian acara Dhamma Santi Trisuci Waisak yang akan dilaksanakan dari rangkaian acara pertama, yaitu pelatihan membaca parita yang serta malam puncak. Secara umum, diadakannya Dhamma Waisak adalah hubungan antara Kamadis UGM dengan pihak eksternal. Oleh Kamadis UGM pada tahun 2021 ini. Sehingga maupun acara-acara Kamadis UGM yang akan datang. Untuk Pendi karena selaku pembina telah senantiasa mendampingi kami semua. Terima kasih kepada Kodeni yang telah bersedia untuk membagikan ilmunya kepada teman-teman peserta pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman peserta yang telah mendaftarkan diri, serta terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah bekerja keras untuk menyukseskan rangkaian acara ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan ataupun terdapat kata-kata yang menyinggung perasaan dari saya maupun teman-teman. Akhir kata, terimalah salam Buddhis dari saya, Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya juga, Cimeta. Terima kasih kepada Saudari Meta atas sambutannya. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dari Dr. Endang Sulistiawati, SPD MPD, selaku pembina Kamadis UGM. Kepada Bu Endang, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Selamat sore semuanya, terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Buddhaya. Ya, saya sore ini senang sekali, senang terus sebetulnya tiap hari, tapi hari ini lebih-lebih karena MC kita hari ini luar biasa ya. Ivano sangat friendly, senyum terus, dan sangat bisa mencairkan suasana, semua disapa, semua diajak bicara, luar biasa. Selama ini yang kita ketahui biasanya ada stereotip kalau umat Buddhis itu pendiam, agak malu-malu, tidak mau menyapa teman, diam begitu. Tetapi ini kita merasakan suasana yang berbeda. Ya, saya juga senang hari ini melihat Kevin tenang begitu, tetapi bisa mengadakan acara rangkaian yang sangat spesial, yaitu Trisuci Waisak. Tentu saja saya juga berterima kasih kepada Meta sebagai Ketua Umum dan segenap panitia yang bergabung dalam acara ini dan acara-acara yang lain, serta semua anggota Kamadis UGM dan semua umat Buddha yang ada di Indonesia yang kebetulan hari ini bersama dengan kita. Ini menjadi acara yang saya paling suka, favorit, karena kita memang harus berlatih, kita harus memahami bagaimana caranya, kita harus bersama-sama dengan membaca parita, kita akan semakin menguatkan semangat kita, motivasi kita, semua dharma yang telah kita miliki agar lebih lagi bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membaca parita kita semakin tenang, kayak Kevin itu tenang sekali, William Kosasi, teman-teman yang lain, kita sehingga dapat lebih bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu di kehidupan ini. Semoga rangkaian kegiatan yang kita lakukan dalam rangka Trisuci Waisak bisa berjalan lancar sampai dengan nantinya. Semoga kita semua diberkati kesehatan yang baik dan kita bisa berjumpa lagi. Oke, terima kasih atas semua usaha yang dilakukan teman-teman, atas waktunya,
atas segala ide-ide dan semua dedikasinya untuk Kamadis kita. Mari kita bersama-sama berlatih. Terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Bu Endang, terima kasih sekali atas sambutannya. Sebelum memulai sesi pematerian, aku mau memperkenalkan juga pembicara kita kali ini, yaitu Ko Denny, yang sekarang sedang menjabat sebagai Ketua DPC Patria Jakarta Barat. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu Patria itu apa, Patria itu adalah Pemuda Theravada Indonesia. Jadi semacam organisasi keagamaan gitu ya. Nah, oke teman-teman, semua peserta diharapkan dapat mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama kegiatan berlangsung. Jadi sekarang kita langsung mulai aja. Sesi pelatihan membaca parita, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Ko Denny selaku pembicara pada sesi pematerian kita siang hari ini. Untuk Ko Denny, dipersilakan. Selamat siang, Namo Buddhaya. Saya share dulu ya materinya, sebentar. Siap, Ko Denny. Apa udah muncul? Siap, sudah Ko Denny. Oke, kita mulai sesi kita. Perkenalkan, saya Denny. Saat ini menjabat sebagai Ketua Patria Jakarta Barat. Patria itu Pemuda Theravada Indonesia, pemuda Buddhis bermazhab Theravada yang aktif dalam sosial kemanusiaan dan juga kita juga membantu wihara. Terus kita banyak berkegiatan untuk kemajuan pemuda Buddhis. Di periode saya kali ini, tema yang saya ambil waktu saya menjabat adalah pemuda Buddhis yang kreatif dan berjiwa sosial. Dan ini akan kita jalankan selama ya saya menjabat di Patria. Oke, kembali ke slide. Terima kasih semuanya sudah hadir dari pembina UGM, Kamadis UGM, Ketua UGM, Ketua Panitia. Terima kasih sudah mengadakan pelatihan membaca parita, di mana pelatihan membaca parita ini memang kedengarannya sepele atau simple ataupun ya hal yang sangat basic, tetapi ini merupakan suatu aspek penting. Jadi ketika kita belajar Buddhism, Theravada, salah satu hal yang harus kita pahami secara mendasar adalah bagaimana kata-kata Sang Buddha yang termuat dalam bahasa Pali dapat kita cerna dengan baik sehingga menimbulkan pengertian untuk kita. Karena itu marilah kita mulai. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama disebut perkenalan, kedua disebut learning atau belajar, ketiga setelah learning atau belajar itu memunculkan pengertian, pengertian itu memunculkan keyakinan. Nah, dalam sesi kurang lebih selama 80 menit ini, kita akan fokus ke dua ini, yaitu perkenalan dan belajar. Jadi, apapun hasil yang sudah kita pelajari, menimbulkan pengertian atau setengah mengerti, di ujung itu akan dipergunakan untuk kita praktek. Praktek itu yang akan membuat kita yakin. Jadi, pondasi kita sebagai Buddhis itu dimulai dari hal-hal kecil, dan ini bertahap. Tidak bisa kita langsung yakin. Jadi, setiap minggu ke wihara pun belum tentu dia yakin. Tapi ketika kita belajar mendalami kata demi kata, makna demi makna yang ada dalam sabda Sang Buddha, baru kita bisa mencapai kesimpulan kita yakin dengan Buddha Dhamma. Tidak bisa loncat dari satu. Jadi kalau kita makan durian, katanya durian Medan rasanya enak. Katanya. Tapi kalau denger aja enggak gitu ya, denger aja enggak, apaan tuh durian Medan? Katanya pancake durian enak. Kita aja nggak pernah dengar. Bagaimana kita tahu rasanya? Ya rasanya ya begitu kok. Waduh, gimana? Tidak bisa dijelaskan kalau kita tidak tahu sama sekali. Demikian juga kalau kita nih ya, sebagai mahasiswa atau sebagai nanti keluar dari kuliah, mau lanjut S1, S2, atau mau bisnis, mau let's say mau jadi S3 atau mau langsung entrepreneur, wira swasta ya. Nanti berkeluarga juga, ketika anak-anaknya nanya, aduh, Pak mah agama paling bagus apa? Udahlah biarin aja nanti temuin sendiri. Ya nggak bisa, kita harus mulai introduction. Introduction-nya itu dari
Kalau anak kita atau keluarga kita bilang ajaran Buddha bagus, tapi kita tidak pernah mendengarkan dari teori, itu susah. Jadi kita harus punya kerangka berpikir itu dari mengenalkan dulu, baru belajar. Supaya apa? Supaya muncul keyakinan. Dan itu kita yang harus proaktif. Oke, next slide. Pali bahasa atau bahasa Pali. Jadi untuk mazhab Theravada menggunakan bahasa Pali. Jadi koleksi kitab sucinya atau kanonnya itu menggunakan bahasa Pali. Jadi Pali bahasa itu kalau dalam bahasa Pali disebut Tipitaka, dalam Sanskerta disebut Tripitaka. Pitaka artinya apa kok? Pitaka itu keranjang. Nah, di sini ada tiga bucket of tiga keranjang. Ini ada sutta, ada winaya, ada abhidhamma. Jadi waktu di zaman dulu khotbah Buddha itu ditulis dalam daun lontar. Dalam bahasa Pali disebut Bhojapatra. Dan daun lontar itu ditaruh di keranjang. Makanya disebut Tripitaka. Tripitaka dalam bahasa Pali, Tripitaka dalam bahasa Sanskerta. Jadi kalau yang sudah kita tahu, ada Winaya sebagai peraturan disiplin Sangha, ada Sutta memuat khotbah ajaran, dan beberapa puisi religius yang ada dalam kitab Dhammapada atau Dharmapada. Abhidhamma. Abhidhamma ini ajaran yang lebih tinggi tentang cita atau batin. Jadi disebut ajaran luhur ini ya psikologi Buddhis, ajaran tentang batin, itulah Abhidhamma. Jadi ketiganya ini mayoritas menggunakan bahasa Pali. Kenapa mayoritas? Karena Pali dalam Buddhisme Theravada merupakan sumber primer. Kalau dalam Buddhisme Mahayana, kita mengetahui menggunakan bahasa Sanskerta. Kalau dalam Buddhisme Theravada, kita menggunakan bahasa Pali. Kalau muncul pertanyaan, apakah bahasa Pali ini adalah bahasa yang diucapkan oleh Sang Buddha ketika beliau hidup? Jawabannya tidak mutlak. Belum tentu bahasa Pali digunakan oleh Sang Buddha. Tapi, karena kalau melihat struktur bahasa, di zaman Sang Buddha ada dua bahasa yang mayoritas digunakan. Pertama disebut Sanskrit, kedua disebut Prakrit, di mana Pali ini adalah bagian dari Prakrit. Apakah berarti kalau tidak diucapkan Sang Buddha bisa jadi maknanya menyimpang? Belum tentu, tapi bahasa Pali ini adalah bahasa yang paling mendekati. Tidak mutlak bahasa yang diucapkan oleh Sang Buddha, karena penggolongan bahasa itu, semua yang tidak termasuk Sanskrit digolongkan sebagai Prakrit, termasuk bahasa-bahasa lokal India, di mana Pali adalah salah satunya. Nah, itu pengenalan singkat tentang bahasa Pali. Jadi kalau ditanya apakah Sang Buddha berbahasa Pali, kalangan tradisional Theravada percaya iya, tapi banyak riset mengatakan Sang Buddha tidak mutlak berbahasa Pali saja. Banyak dialek-dialek lokal yang Sang Buddha ucapkan ketika Sang Buddha hidup. Lalu kita membahas hubungan antara bahasa Pali dan Buddhis itu sendiri. Jadi ya kalau kita lihat dalam puja bakti kita menggunakan bahasa Pali ya, Arahang, Samma, Sambuddho, Bhagawa. Lalu kita tahu ajaran Buddha sendiri dari mana? Dari guru-guru kita, dari Romo, Bante, penceramah-penceramah lain. Sumbernya dari mana? Dari bahasa Pali. Dan juga apa yang beliau sampaikan itu tidak akan menyimpang jauh dari sumber Pali. Nah, kalau sudah menyimpang jauh, biasanya kan itu hasil buat pemikiran sendiri. Kita harus cek lagi. Kita cek lagi, kok Romonya ngomong begini. Oh, kita punya sumber Pali. Sutta itu mengatakan demikian. Oh, begini ya kok ya. Oh, ini jembatannya di sini. Demikianlah hubungan antara bahasa Pali dengan Buddhisme. Lalu, makna yang paling penting dari sini adalah konsep dan ide dari beliau, dari Sang Buddha, dikomunikasikan menggunakan bahasa Pali.
Sehingga penting untuk kita yang mau belajar dan praktek secara serius. Kita mengetahui ada kalimat panatipata wera mani sikha padang sama diami. Itu adalah suatu konsep aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan. Ide Buddhis ada di situ. Melatih diri menghindari pembunuhan. Dan itu kita mengetahuinya dari bahasa Pali. Apa yang terjadi kalau bahasa Palinya maknanya berubah? Apabila bahasa Pali itu memiliki perubahan makna, maka maksud dari Sang Buddha tidak akan sampai ke kita. Adina dana wera mani sikha padang sama diami. Aku bertekad melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Demikian sampai Surameraya, Pancasila Buddhis dikomunikasikan dalam bahasa Pali. Jadi hal yang dijaga oleh beliau-beliau yang merupakan cendekiawan bahasa Pali menjaga supaya maknanya tidak bergeser. Jadi kita-kita yang di sini sekalipun Sang Buddha sudah 2.500 tahun parinibbana, kita tetap relate dengan ajaran beliau. Dan itu dikomunikasikan dari ajaran yang Dhamma itu sendiri yang berdasarkan sumber Pali. Demikianlah hubungannya. Dan juga ini kita jaga supaya nggak miss. Karena gapnya jauh nih, bisa jadi yang kita takut ajaran Buddha itu terdistorsi. Dengan kita belajar bahasa Pali, kita mendapat recheck sebenarnya maknanya apa sih gitu. Jadi kalau kita mendengarkan sesuatu, kita bisa, oh iya ternyata ini loh relate ke sabda Buddha yang ini. Next. Bahasa Pali. Bahasa Pali ini ya memiliki 41 huruf, 8 vokal, 3 konsonan. Tulisan Pali ada nggak kok? Tulisan Pali nggak ada. Jadi di zaman modern ini, tulisan Pali itu ditulis bisa jadi menggunakan tulisan Latin seperti yang sedang teman-teman baca di screen ini. Pakai screen Roman. Lalu selain pakai Roman bisa pakai tulisan Thai, bisa pakai tulisan Khmer, bisa pakai tulisan Mon di Burma, atau pakai tulisan India Devanagari. Jadi kalau kita cek bahasa Pali itu nggak ada tulisannya. Tapi bisa dituliskan dengan berbagai aksara yang ada di dunia. Seperti yang saya sebutkan tadi. Huruf-huruf Pali ini terdiri dari 8 vokal dan 33 konsonan. Nah, kita bahas vokalnya dulu. Vokal ada 8, terdiri dari 3 vokal pendek dan 5 vokal panjang. Vokal pendek ada A, I, U. Ini vokal ini harus diucapkan cukup clear. Jadi tidak bisa kita bilang cakap A, kita bilang A, I, U gitu kita. Jadi pengucapan di mulut harus jelas. Demikian juga vokal panjangnya. A, I, U, E, O. Kurang lebih vokal panjang ini kita ucapkan 2 kali vokal pendek. Kayak apa kok? Contoh arahang sama sambudo bagawa. Kita membaca parita arahang sama sambudo bagawa. Jadi dikira-kira kalau udah ketemu O, panjangnya itu 2 kali huruf pendek. Nah, lalu kita ke konsonan. Konsonannya cukup banyak ya, ada 33. Dan ini udah di grouping by grup katanya. Misalnya grup pertama grup K. Konsonannya terdiri dari K, K, G, G, N. K, K, G, G, N. Jadi di sini kan ada K, kita baca K. K harus ada H. K. G, G, N titik atas kita baca nga. K, K, G, G, nga. Saya ulangi. K, K, G, G, nga. Contoh kata sawaka sangho. Sawaka sangho. Nah, sawaka murid, sangho ya sangha. Sa-nya panjang,
Sawaka sangho. Kalau di sini saya ambil contoh sawaka, sawaka. Kita baca biasa, bukan ka, kya, bukan, tapi ka. Q, kya, kya, gitu enggak. Kita baca ka. Lalu grup kedua, ca, ca, ja, ja, nya. Ca, ca, ja, ja, nya. Jadi grup kedua itu grup ca, 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 ja, ja, nya. Jadi contoh katanya di sini ada dhamma sakaca atau membahas dhamma. Dhamma sakaca. Jadi kalau di sini kita lihat sakacanya itu harus dibaca 2 kali. Dhamma sakaca. KAC dibaca kaca. Dhamma sakaca. Ini yang grup kedua. Grup ketiga. Nah, kalau T titik bawah dibaca kayak apa kok? T titik bawah itu agak spesifik. Jadi lidah kita, kan kita bisa rasain ya, lidah kita itu kalau kita ngomong pandai, coba kita tes ya, 1, 2, 3, pandai. Pandai. Nah, letak lidah kita akan berada di atas langit-langit. Pandai. Pasti dia akan nekuk ke atas. Tapi kalau kita ngomong pantai, lidah kita akan kena gigi. Coba cek, pantai. Pantai. Iya ya. Iya Kunin. Penutur bahasa Jawa sangat fasih, penutur bahasa Jawa dan bahasa Bali sangat fasih dengan nada-nada seperti ini. Jadi buat kita yang mungkin jarang bicara Jawa atau bicara Bali, mungkin kita harus extra effort untuk bisa bahasa-bahasa titik bawah ini. Jadi kalau di sini kan ada tata, dadana, semuanya itu lidahnya di atas dan lebih halus. Jadi ketuk, tek, supati. Nah, lidahnya itu dia nekuk ke atas, tapi nggak terlalu kasar juga. Mungkin ini contoh yang halusnya, supati. Nah, T-nya ditekuk ke atas. Jadi kalau nemu T titik bawah, ingat pandai. Nemu T biasa, pantai. Nah, jadi ketika melihat Supati Pano, udah pasti nih T titik bawah. Pandai. T-nya tekuk ke atas. Pandai. Lidahnya tuh pasti ke atas, lidahnya naikin. Supati Pano. Bhagawato sawaka sanggo. Kalau panatipata kan dia biasa panatipata, T-nya itu pasti kena gigi. Nah, ini harus dirasain pelan-pelan. Nah, demikian juga kita turun lagi satu baris. Tata dadana. Tata dadana. Nah, contoh katanya itu swakhato. Jadi pola membacanya kita penggal menjadi 3 kata. Swakhato. Swakhato. Jadi coba kita tes dari pertama, kita baca untuk teman-teman bisa praktek tanpa unmute. Kita baca dari sawaka. Sawaka. A-nya agak panjang. Dhamma sakaca. Dhamma sakaca. 4 kali dipenggal. Dhamma sakaca. Lalu supati pano. Jadi pakai T yang ditekuk ke atas ya, ke atas langit-langit. Lalu kita baca swakhato. Bhagawata dhammo. Swakhato. Kalau kita melihat contoh-contoh ya guru-guru bahasa Pali,
sekarang ada gerakan untuk membangkitkan bahasa Pali menjadi bahasa percakapan. Jadi ada beberapa saya lihat tuh ada guru-guru dia sangat fasih berbahasa Pali dari Sri Lanka, Aruna Gamage, lancar sekali, dan aslinya memang bahasa Pali itu bahasa percakapan, bukan yang kita tahu dengan dilantunkan seperti kita parita. Aslinya itu ya bahasa sehari-hari kita ngomong. Lalu grup selanjutnya itu ada Papa, Babha, Ma. Ini dibaca biasa. Papa, Babha, Ma. Papa, Babha, Ma. Papa, Babha, Ma. Lalu grup selanjutnya Yarala, Wasa, Hala, Nga. Nah, jadi kalau kita menemukan tulisan Pali ada dua huruf M titik bawah atau M titik atas, dan M titik atas itu eng, dibaca eng. Jadi di grup K, K, G, G, Ng, lalu di grup paling bawah eng, Yarala, Wasa, Hala, Nga. Itu dibaca Nga. Jadi kalau menemukan penulisan M-nya titik atas itu juga Nga. Kita ulang dari vokal dan konsonan. Vokalnya itu ada A, I, U, E, O. Jadi ada 3 vokal pendek, ada 5 vokal panjang. Lalu ada grup konsonan, berupa 33 konsonan, K, K, G, G, Ng, Ca, Ca, Ja, Ja, Nya, Ta, Ta, Da, Da, Na. Ingat, lidah ketekuk ke atas, seperti ngomong pandai. Lalu, Ta, Ta, Da, Da, Na, ngomong pantai. Pantai, lidahnya kena gigi. Pantai. Papa, Babha, Ma. Yarala, Wasa, Hala, Nga. 8 vokal, 33 konsonan. Ini pengenalan huruf-huruf Pali. Oke, kita lanjut. Halo, apa nih? Jadi, ini cara membaca bahasa Pali ya, tata bahasa. K, Ga, Ca, Ja, Ta, Da, Pa, Ba adalah fonem, bunyi berlafal kasar. Ya memang kasar karena bacanya ya kayak tadi kan ya, ada harus berasa. Jadi kalau kita baca Sangho itu bukan Sangho. Sawaka, Sangho kurang tepat. Yang tepat itu Sangho. Karena kalau lihat hurufnya S-A-N titik atas, G-H-O. Jadi Sangho. Sawaka, Sangho, Sanggang. Jadi GH-nya itu kelihatan jelas. Bukan Sanghang, bukan Sagang, bukan Sanghang, tapi Sanggang. Sanggang. Lalu ada lagi nih nomor 2. Tata, dada, na. Lidah depan, ujung lidah kita menyentuh langit-langit. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, katanya kita familiar dengan Supati Panno. Supati Panno, lidahnya ditekuk ke atas. Tata, dada, na. Lidah menyentuh gigi depan. Seperti kita ngomong pantai, itu lidahnya tuh ke depan, kena gigi. Aksara eng titik atas, eng dialafalkan eng. Contoh, tenu pasang kami, upasang kami tua. Jadi tenu pasang kami, kita baca tenu pasang kami. Bukan tenu pasan kami. Sangho, kita nggak bacanya sangho, tapi kita baca sangho. Sawaka sangho. Sanggang namami.
Aksara V kita baca W, seperti kata wajah. Wihara, Theravada, itu kita baca W. Jadi kalau ikut pemerintah, tempat ibadah agama Buddha itu wihara pakai W. Kalau cek KBBI, ditulisnya wihara. Tapi ya karena banyak tempat kita tuh masih sebagai trademark ya, itu ditulisnya banyak sebagai vihara. Kita bacanya tetap wihara. Tapi kalau ikut KBBI itu udah pakai W, wihara. Jadi dibahas kalau kita cek buku Parita itu nggak ada tulisan W, nggak ada huruf W, semuanya V. V ini semua dibaca W. Wihara, Winaya, semua dibaca W. Aksara N cacing, ya N dengan garis atasnya itu ada apa? Kayak cacingnya ya, N cacing, dibacanya panya. Jadi N cacing ini harus dibaca nya. Dan juga pemenggalannya itu harus dibaca panya, bukan panya. Harus kedengaran N-nya. Panya. 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 Kebijaksanaan. Panya. Jadi kalau N-nya .1 dibacanya panya. Tapi kalau N-nya ada 2 cacing, panya. Lalu ada aksara yang nomor 7, jika aksara N cacing, N, M, Y, L, V, dan L di tepat sebelum aksara H, maka aksara-aksara tersebut tetap menjadi konsonan akhir pada suku kata sebelumnya. Contoh di sini ada 2 kata mungkin agak familiar ya, ada mayang sama tumhang. Jadi kalau kita baca mayang, kita harus baca mayang, H-nya harus berasa. Mayang. Ditekan dikit. Mayang. Bukan mayang. Jadi kan biasanya mayhang, bante. Mayang, bukan mayang, mayang. Ditarik H-nya sedikit. Lalu selanjutnya, jika suatu kata ada konsonan akhir, maka konsonan terakhir harus dilafalkan. Contoh, budhang. Tulisannya budhang, dibaca budhang. Jadi kalau di sini ada konsonan paling bawah, M titik bawah, eng. Jadi untuk penulisan nanti jangan kaget kalau M-nya titik bawah atau titik atas sama-sama dibaca eng. Jadi ada kata budham, ditulisnya budham, B-U-D-D-H-A-M titik bawah. Kita harus baca budhang. Budhang. Budham saranam gacchami, bukan begitu. Budhang saranam gacchami. Budhang. Budhang. Dhammang. Sanghang. Sikhapadam. Saranang. Budhang dutiyam pi budhang saranang gacchami. Nah, ini cara membaca. Ya, ada 8. Memang mungkin untuk starting, mungkin kalau ngafalin semua, ya mungkin kalau ngafalin mungkin agak lama bisanya. Harus sering-sering baca. Sering-sering baca, ikut kamadi setiap minggu kebaktian. Oke? Nah, kalau udah rajin ikut kamadi setiap minggu kebaktian atau tempat lain, nanti pelan-pelan bisa. Jadi ini emang agak halus karena bukan pengucapan kita reguler orang Indonesia. Jadi banyak fonetik, intonasi itu kita nggak reguler. Kita nggak tiap hari pakai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan itu kita praktek. Ikut kamadis. Next.
Ada namanya lahu dan garu. Lahu adalah suku kata bertekanan ringan. Terdapat di suku kata dengan akhiran vokal pendek, a, i, u. Contoh kalimat susukhang wataji wama. Susukhang wataji wama. Jadi kalau dibaca secara pembacaan Dharmapada, cara baca Sarabanya, susukhang wataji wama. Semuanya dibaca dengan tekanan ringan. Jadi ada tekanannya. Berat, ringan, berat, ringan. Jadi kata-kata bertekanan ringan ini bila berada di ujung kalimat sebenarnya dibaca dengan tempo panjang dan bertekanan berat. Contoh gacami. Mi-nya itu sebenarnya agak panjang sedikit. Buddhang saranang gacami. Jadi nggak perlu kita buddhang saranang gacami. Jangan nggak kita matiin seperti itu, nggak kita rem, mi-nya nggak kita stop rem mendadak itu nggak. Dhammang saranang gacami. Di standar aja, halus aja. Nggak kita buddhang saranang gacami. Nggak di cut gitu ya. Dhammang saranang gacami. Lalu ada namanya garu. Garu itu bertekanan berat, terdapat pada suku kata bervokal panjang. Kalimatnya apa? Pemato jayati soko. Jadi apa yang saya bold di sini adalah ma sama ja. Semuanya dibaca tempo panjang. Ya, estimasi 2 kali tempo vokal pendek. Pemato jayati soko. Pemato jayati soko. Nah, ini lahu garu. Tekanan berat juga terdapat pada suku kata dengan akhir konsonan. Seperti pada suku kata wipmutas pada wipamutasa. Dengan kita memahami lahu garu, apa yang kita expect, kita clear dalam pengucapan. Jadi kalau kita menemukan kalimat seperti ini, kita harus clear ngucapinnya kayak wipamutasa, wipamutasa, wipamutasa. Namaka rapata, namaka rapata, namaka rapata. Namaka rapatha, wippamuttassa, namo tassa bhagavato, arahato samma sambuddhassa, buddhang saranang gacchami, panatipata weramani sikha padang sama diami. Seklir itu. Wip, mutas, pemenggalan, berat ringan, panjang pendek, posisi lidah, itu semua penting ketika kita mengucapkan bahasa Pali. Dulu ya, guru-guru saya, kalau kita bilang sila, itu moral. Kalau kita bilang sinya beda, itu jadi batuk. Oh gitu ya. Ya, jadi kalau bergeser makna, nanti untuk mereka yang beliau-beliau yang fasih, artinya akan berbeda. Lalu kita next ya. Tadi kita sudah bahas cara pembacaan, kita bahas berat ringan, vokal konsonan, lalu kita lanjut mendengarkan ada intonasi, dan ini umum dipakai di Indo. Ya, mungkin ada majelis-majelis, di Indo ada banyak majelis dengan berbagai pelafalan dan intonasi, tapi saya ambil satu untuk
pemenggalan dan intonasi kira-kira seperti apa sih membaca parita? Ya, kita boleh dengar. Bentar, saya share sound dulu. Handamayang sarana kamana patang bhanamase buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami tutiyampi buddhang saranang gacchami tutiyampi dhammang saranang gacchami tutiyampi sanghang saranang gacchami tatiyampi buddhang saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sanghang saranang gacchami. Ini adalah contoh pembacaan parita. Buddhang saranang gacchami. Memang kita banyak belajar dari Thailand. Sorry. Kita banyak belajar dari Thailand, Sri Lanka, Burma, tapi influence Burma itu sangat minim ya di kita. Jadi kita banyak ambil referensi vokal itu dari Sri Lanka dan Thailand. Kok kalau kita pakai irama Sri Lanka boleh nggak kok? Boleh. Selama tanda baca benar boleh. Jadi irama Sri Lanka kayak gimana? Kadang ada yang baca parita seperti ini. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Selama tanda bacanya benar. Boleh. Lalu kalau yang lain, swakato bhagavata dhammo sandithiko akaliko ehipasiko. Kayak gitu juga boleh. Yang penting perhatiin tanda baca. Dulu saya waktu ke Bodh Gaya, ke India, saya dengar ya, pemuda situ, waktu itu saya ke panti asuhan di Bodh Gaya di India, baca parita bagus sekali. Sugatolo kawidu anuttaro purisa dhammasarathi sattha dewa manusanang buddho bhagavati swakato bhagavata dhammo sandithiko akaliko. Wah, dengarnya kayak mau nangis. Sebagus itu. Ehipasiko opanaiko pacatang weditapbo winyuhiti supatipanno bhagavato sawaka sangho. Mungkin kita jarang dengar, tapi kalau di luar negeri, di India, Sri Lanka, ya itu bagus banget. Jadi saya udah lama nggak dengar parita sampai mau nangis selain waktu itu di India. Wah, merinding dengernya. Jadi barang siapa yang membaca parita dengan penuh keyakinan, dia bisa memunculkan, nanti bisa nangis sendiri. Kadang ada sampai kayak gitu. Itipiso Bhagawa, baca parita sampai nangis. Saya juga heran, tapi bisa dimengerti. Jadi ya kita lihat teman kita baca parita sampai nangis, ya itu bisa dimengerti. Jadi kalau balik ke sini, dari sekian banyak nada, dari kita ada beberapa majelis di Indo. Dulu pernah ya waktu saya SD, SMP saya masih. Kalau baca Karania, misalnya lagi kebaktian, baca Karania, saya pasti kabur. Balik-balik kelar ceramah.
Karena di image saya, Karania itu lama. Karena dibaca seperti ini. Karania mataku salena, kabur ke belakang. Jadi balik-balik etawata. Etawata udah cepet lagi, balik lagi. Jadi saya nggak pernah dengar ceramah karena karanianya lama. Jadi yang seperti itu sebenarnya bukan praktek menyimpang, tapi memang pendahulu-pendahulu kita itu ya karena orang yang penutur Pali masih sedikit, jadi ada upaya untuk memperbaiki kualitas kebaktian. Jadi ada nada-nada seperti itu. Jadi dulu kalau kita ikut kebaktian zaman dulu, Satha Dewa Manusanang Buddho Bhagawati, dinyanyikan seperti itu. Karania dinyanyiin. Jadi saya juga terkesan banget sih dulu. Jadi keingetan karena saya pasti kabur setiap kebaktian kalau dengerin Karania. Nggak pernah saya denger ceramah. Tapi makin kemari banyak yang makin belajar Pali, jadi bisa menyampaikan sebenarnya bahasa Pali itu bahasa seperti apa dan harus diucapkan seperti apa. Jadi kalau pelafalan di misal di Thailand, kita di Thai kadang kita dengar para bikunya Swakato Bhagawata Dhammo. Jadi di sana pengaruh logatnya sangat luar biasa sehingga untuk kita yang di Indo karena kita jarang ya pakai logat-logat seperti itu, kita bisa baca seperti biasa. Swakato Bhagawata Dhammo. Kalau di Thailand Swakato Bhagawata Dhammo dibikin biasa aja. Swakato Bhagawata Dhammo. Karena kita di Indo kita nggak ada penghalang logat atau penghalang tulisan seperti di Sri Lanka. Di Sri Lanka kita suka dengar para bikunya tuh Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Hurufnya bisa pakai A, kita tetap pakai A kayak biasa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nah, ada beberapa referensi dari Myanmar, saya lihat-lihat, ya baca Pali biasa banget malahan. Karania mathakusalena yantang santang padang abhisa meca. Ini saya berusaha ikutin itu cuman nggak bisa karena nggak ada nadanya. Jadi gini ya baca parita ya. Tapi ya saya lihat tanda bacanya bener. Oke. Gitu. Jadi kalau di Indo dengan modal logat, modal bahasa yang kita punya, huruf Roman 26 abjad ya A sampai Z, kita masih bisa melafalkan itu seperti biasa. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Kalau di luar negeri mungkin ada pelafalan Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Kita bisa melakukan yang lebih presisi kalimatnya karena kita nggak ada hambatan dari dari logat. Kita bisa baca dengan biasa. Lanjut. Oke, latihan. Latihan 1, Namakara patah. Saya baca, nanti saya akan saya dan panitia akan izinkan mungkin 5 orang untuk latihan ya. Saya baca dulu. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami. Nah, di Supatipanno, kalau kita tangkep ya, tadi saya contohkan,
supati pano. Supati, ti-nya itu pas lidah ti-nya itu lidahnya ditekuk ke atas, tapi pan-nya itu balik lagi. Supati pan-nya itu n-nya sudah lidahnya sudah di depan gigi. Supati panno bhagavato sawaka sangho. Sangho. SAN ini dibaca sang. Itu dibaca sendiri, GHO dibaca go. Go, bukan goh, bukan GOH, tapi dibaca go. Sanggo, bukan sanggoh, sanggo. Lalu di bawahnya sanghang namami. Sanghang namami. Oke, mungkin ada yang mau coba latihan, bisa resen. Ayo nih teman-teman yang mau mencoba, bisa aja langsung raise hand. Arahang samma sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Oh ya, tambahan lagi, buddhang. Buddhang itu bukan angnya dipanjangin, tapi eng. Kita pakai suara di tenggorokan. Buddhang, buddhang. Budhang, bukan budhang, tapi buddhang. Buddhang bhagawantang. Mendengung gitu. Buddhang, bukan buddhang bhagawantang. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakhato bhagawata dhammo. Dhammang namassami. Supati panno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Oke, ada yang mau coba latihan bersama? Latihan bareng-bareng. Nah. Mungkin pada malu-malu kali ini kode ini. Oh, pada malu-malu. Ada malu-malu nih. Tenang aja, jangan malu-malu. Nanti diajarin pelan-pelan. Toh, malu kok. Oh, ini latihan 1. Ada kan nih kira-kira yang mau coba? Santuy aja. Kode ini nggak gigit kok. Ayo, ada yang mau coba? Membaca parita menggunakan tanda baca yang baik dan benar. Mungkin kita tunjuk aja kali ya kalau pada malu-malu. Oh, ada nih, ada Cijuni dong mau coba. Oke. Untuk Cijuni, ya. Silakan. Halo kok, ini aku coba kalau salah nggak apa-apa ya kok? Nggak apa-apa, nggak masuk nilai UTS sama UAS kan? Nggak. Ini relax aja. Coba Juni baca dari arahang sampai abhiwademi. Oh, oke kok. Aku coba ya kok. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Kan berasa tuh ya. Nah, tadi kalau mau ini ada beberapa. Arahang sambuddhonya belum muncul. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Coba sekali lagi. Oke. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Oke, masih sama ya. Di sambuddho, buddhang.
Buddhang. Coba. Buddhang. 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 Ya, pelan. Buddhang. Buddhang. Nah, jadi di sini H-nya itu harus berasa, Jun. Oke. Boleh. Aku coba lagi ya. Coba boleh. Buddhang. Buddhang. Arahang sama Sambuddho. Buddho. Oke, final coba Arahang sampai Abiwademi. Oke. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Oke, better. Good. Makasih kok. Ada lagi yang mau coba? Selanjutnya tadi ada Natalia ya yang raise hand. Natalia. Oh iya. Boleh untuk on mic, Natalia, biar kita bisa dengar suaranya. Ya. Yes. Dengaran suaranya ya? Kedengeran banget. Oke, saya coba ya. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Gimana Oke. kok? Lancar banget ini. Sering baca Parita ya? Ya, sering mimpin kok. Oh. Ya, di sini ada contoh. Jadi barusan Natalia membaca. Jadi pemenggalan, intonasi dan vokal itu kita bisa dengar baik-baik yang tadi ya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Jadi di pemenggalan, jadi kalau ketika menemukan kata sama ini harus dipenggal. Arahang sama Sambuddho. Sambuddho 3 kali diucapkan. Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Ada lagi yang mau coba? Baru 2 orang. Mungkin laki-lakinya, tadi 2 perempuan. Oh ya, laki-laki belum ya? Iya, laki-laki belum. Tadi kan kita udah dengar suara-suara perempuan yang merdu sekali. Nah, kita pengen dengar suara yang beratnya dong. Ada nggak nih, teman-teman? Masa nggak ada sih, kalah nih laki-laki sama perempuannya. Perempuannya aja berani loh untuk nunjukin. Sambil ngobrol-ngobrol, ada beberapa tentang Parita ya. Jadi cara baca itu ada 3. Yang pertama itu yang barusan saya baca itu secara Magadha. Jadi secara Magadha itu mungkin merujuk bahasa yang kita pakai, bahasa Pali ini bahasa orang Magadha. Jadi waktu zaman Sang Buddha ada 16 Janapada, 16 kerajaan itu salah satunya Magadha. Jadi irama yang kita pakai itu karena Sang Buddha ada di Magadha, irama Magadha. Arahang sama Sambuddho Bhagawa. Jadi kalau kita ke wihara Theravada di Indo, mostly kebaktiannya menggunakan irama Magadha. Mostly. Sekalipun dengan nada majelis yang berbeda-beda, lalu di luar negeri pun itu bisa dirujuk menggunakan irama Magadha. Lalu ada irama Sarabanya. Sarabanya ini contoh kalau kita di wihara membaca Nidhi Kanda Sutta, membaca Dhammapada, itu menggunakan irama Sarabanya. Jadi kayak gini nih contohnya.
Nidhing nidheti puriso gambhire udakantike. Nah, kalau di Indo kita nemunya gimana kok? Kita nemunya biasa wihara-wihara ada perayaan atau membaca Dhammapada, membaca menggunakan sarabanya. Ada lagi, jadi sarabanya ini ada yang udah bercampur sama irama lokal orang Thai. Contohnya begini. Contohnya kita baca bacanya kan gini. Brahmacaloka dipati sahampati kata jali andirang ayacata santi dasata paraja kajatika desetu dhammang anukampi mang pajang. Itu irama-irama yang udah nyampur dengan irama lokal orang Thai. Jadi orang Thai baca wipati, jadi mohon parita ke Bante, mereka juga ada irama sendiri. Ya ini sarabanya ini ya, agak seni. Wipati pati bahaya sabba sampati siddhya sabaroga winasaya paritang bruta manggalang. Irama-irama ini sudah bercampur dengan orang Thai. Jadi kalau dulu, zaman dulu ya, kalau kedukaan ada parita kayak gini. Ini yang bercampur sarabanya, tapi mungkin bercampur dengan irama buatan ya, irama buatan pendahulu kita. Jadi kalau di Thai, anicca wata sangkara upadawaya dhammino upajitwa nirujanti tesang wupasamo sukho. Kalau di kita iramanya begini, anicca wata sangkara upadawaya dhammino upajitwa nirujanti tesang upasamo sukho. Teman saya kalau dengar ini langsung merinding dia. Apaan sih baca parita begitu? Dia langsung merinding. Kalau dengerin Anicca, ada teman saya langsung merinding. Dia langsung gitu. Jadi mungkin kalau pernah ke kedukaan ada beberapa baca paritanya seperti itu, baca Anicca. Jadi ya itu anicca wata sangkara. Ya, itu kurang lebih kayak gitu. Kalau yang itu kan pertama Magadha, kedua sarabanya, ketiga namanya samyoga. Samyoga ini dibacakan ketika para biku melakukan pemberkatan. Contoh, jadi misalnya biku-biku Thai disuruh permohonan parita baca parita agak panjang. Dia baca nih dalam Maccakkappavattana Sutta. Dia baca kayak gini. Bante-bante bacanya kayak gini. Ewambe sutang ekang samayang bhagawa baranasiyang wiharati isipatane migadaye tatrako bhagawa pancawagiye Biku amante sidueme bikawe anta. Panjang tuh, nggak berhenti napasnya. Jadi cara baca ketiga ini dibacanya tuh biasanya beramai-ramai. Kalau sendiri napas putus. Jadi ya kalau misalnya kita dengerin biku-biku, kadang baca paritanya itu, baca parita manggala aja. Tapi kadang-kadang kalau pujanya gede banget, sampai undang Somdet, Sangharaja, kadang tuh buku parita dan Maccakkappavattana Sutta dibaca. Dan itu kok pada hafal ya. Hebat juga. Jadi dari Ewame Sutang sampai baris terakhir tuh Ayasming, Anyasto, Kondanyasa, Anya Kondanyo. Itu udah hafal semua. Ya gitu. Jadi kadang tuh ya membaca parita kalau ke saya efeknya itu membuat kita tuh banyak hafal. Jadi biasa ngafalin ribet-ribet gitu kan. Ribet-ribet karania. Jadi pernah ada nih ya. Jadi kita
di wihara saya di Jakarta, pernah tuh, wah kita waktu itu lagi ke Bandung. Waktu itu pernah kita ada ke Bandung beberapa tahun lalu, dalam rangka gathering, kita nggak bawa buku parita. Waduh, kan mau acara ya, kita tuh startnya baca parita dulu. Wah gimana nih, harus kita di tempat orang, ya kita mau memancarkan cinta kasih, kita membaca Karania, tapi kita nggak ada yang bawa buku parita. Waktu itu ketua wihara yang ngomong sama saya, Den, baca Karania aja udah. Karania Mataku Salena aja, nanti ke bawah ibu-ibu hafal sendiri. Saya pikir-pikir, oh ya coba dulu deh. Ternyata beneran hafal loh. Karania Mataku Salena, ke bawah sampai punare titi, wah hafal ya. Jadi ya membaca parita, meditasi itu membantu juga ya daya ingat kita. Jadi ingat yang jauh-jauh di sini lokasinya. Oh kayaknya Patidana nih. Oh buku parita biru halaman sekian. Didikanda halaman berapa? Etawata buku parita biru halaman 48, pakai sebelah mana? Oh tahu. Kayak gitu-gitu. Oke, masih ada yang mau latihan satu? Silakan yang mau latihan. Mungkin karena nggak ada, aku boleh coba kali ya, kok ya? Boleh. Ya, biar penutupannya bagus. Tadi kan bukannya kok ya. Coba ya, kok ya. Boleh. Tapi jangan di-adjust dulu kok. Aku baru bisa kemarin. Tenang. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Lanjut. Swakhato bhagawata dhammo Dhammam namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Nah, kalau di sini memang makin kita biasa, makin kita bisa. Jadi kayak misalkan membaca parita kayak gini, Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Coba ulangin kalimat itu. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Tadi sambuddho-nya itu boleh dipenggal. Sambuddho. Coba sambuddho. Do. Sambuddho. Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Oke, better. Better. Ya, nggak apa-apa. Sering-sering mimpin aja. Siap. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namassami. Coba swakato sekarang. Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami. Better tuh, better, makin bagus. Namasaminya penggal aja. Dhammang Namassami. Coba kayak gitu. Dhammang Namassami. Oh, tuh udah better. Good. Sekarang Supatipanno. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Nah, supatinya memang T-nya agak susah. Tapi ke belakang tuh udah benar. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang.
namami. Coba sanghang namami. Sanghang namami. Tuh. Kalau dirasa kan masih sanghang kan? Ya. Tuh. Coba sanggang. Sanghang. Betul. Coba baca. Sanghang namami. Nah, next-nya dihalusin ya. Okay. Sanghang namami. Lalu kita lanjut ke latihan kedua ya. Kita lanjut latihan dulu. Thank you, Ko. Kita lanjut ke latihan kedua. Nah, tisarana. Nah, ini nggak ada titik bawah, cuman ada nggak ada titik bawah yang terlalu ini di T, N masih nggak terlalu susah dibanding T. Jadi kalau dibaca seperti ini, Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami. Kan beda. Dhammang saranang sama saranang. Nang. Lidah di gigi dengan lidah di atas langit-langit itu beda. Buddhang saranang gacchami. Nah, kalau biku-biku dari Thai mungkin mereka suka biar N-nya clear, N titik bawahnya clear, mereka suka bilang Buddhang saranang gacchami. Tapi karena kita bisa saranang, kita tetap pakai saranang. Kita pakai lidah di atas tapi tetap yang halus. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Oke, ada yang mau coba latihan dari Buddhang sampai Sanggang Saranang Gacchami? Ada mau coba? Ayo guys, ada yang mau coba nggak? Mumpung ada kelasnya nih. Neko. Oke, silakan. Dari Buddhang sampai Sanggang Saranang Gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Oke, koreksinya paling di konsonan-konsonan double dan N titiknya aja. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Karena dulu di sekolah minggu mungkin kita biasa dengar Buddhang saranang gacchami. Ini mungkin bawaan dari Sri Lanka yang A jadi E. Dhammang saranang gacchami. Jadi, tapi mereka menggali juga benar. Yang jadi masalah di kita, jadi kendala di kita itu ya kita banyak merujukan tapi kita belum tahu nih background-nya apa, story-nya di belakangnya apa. Jadi sekarang kan kita udah tahu nih story-nya nih. Ya paling nanti siapa tadi Nirvana ya? Iya kok. Jadi bisa dibiasain Buddhang saranang gacchami. Coba sekali lagi sampai Sanggang. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang
gacchami. Sarana gacaminya bagus. Sarana gacaminya bagus. Yang Buddhang, Dhammang, Sanggang perlu dipenggal dan dikasih hak dikit, dibikin haknya muncul. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Itu aja koreksinya. Tapi overall oke. Terima kasih kok. Oke, lanjut. Ada yang mau coba latihan? Kita latihan Dutiyampi. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Jadi ya pendahulu-pendahulu kita sudah melakukan yang terbaik pada zamannya. Jadi dengan cara parita dibikin ada nadanya apa, tapi part kita di zaman kita itu ya kita belajar supaya apa? Kita dengan tahu. Jadi contoh Buddhang saranang gacchami. Kita tahu Buddhang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha. Jadi Buddha saranang berlindung, gacchami saya berlindung. Saya berlindung pada Buddha. Perlindungan seperti apakah yang dimaksud? Nah, kalau sudah tahu maksudnya apa, lalu lanjut mekanisme perlindungannya seperti apa? Apakah Buddha melindungi kita seperti apa gitu-gitu. Nanti kan berawal dari studi teks ini kita bisa lanjut tuh mengembangkan tuh nanti, tapi mungkin sesi yang lain. Panati pata weramani sikkhapadang samadhiyami. Banyak deh nanti. Tapi ya kita di sini untuk memunculkan keyakinan dimulai dari ya namanya teori. Jadi dengan kita tahu teori, kita bisa praktek. Jadi ya nggak bisa berkutat juga nanti di teori terus. Kalau teorinya udah nguasain, prakteknya bertentangan kan nanti jatuhnya nggak konsisten. Tahu teori doang. Kita harus praktek. Yuk lanjut. Kita latihan yang Dutiyampi. Buddhang, Dhammang, Sanghang, Saranang, Gacchami. Ada yang mau coba? Aku boleh deh kok. Boleh. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Oke, paling di pemenggalannya aja. Jadi kalau kita mendengarkan sumber luar negeri, kadang tuh mereka baca parta Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Yang dari Sri Lanka suka baca kayak gitu. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Kalau di sini di Indo kita bisa baca kayak gini. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Nanti Audi coba menggalnya jadi di Dutiyampi Buddhang. Jadi Dutiyam satu kata satu sekali ini dipenggal pi Buddhang. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Jadi Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Coba sekali lagi. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Itu bagus. Bagus. Okay. Dutiyampi Buddhang. Paling nanti di gacchami, gacha. Bagus. Coba sekali lagi. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang
ke bawah. Lanjut ke bawah. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Oke, banyakin praktek ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi menggalnya dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Baris terakhir ke tatiyampi. Tatiyampi ini mirip dutiyampi, persis. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Oke, ada mau coba? Tatiyampi? Aku mungkin mau coba kok. Boleh, boleh. Ya, tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Oke, sekarang siapa? Aliman ya? Aliman tarik nafas, baca sekali lagi tapi lebih santai. Bacanya lebih rileks. Tadi udah bagus. Coba lebih rileks lagi ya. Coba sekali lagi. 1, tarik nafas. 2, 3. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Good, bagus, bagus, bagus. Perbanyak praktek. Bagus. Menggalnya kayak gitu, terus buddhang, dhammang, sanghang, kurang lebih kayak gitu. Nah, oke, thank you Aliman. Oke, sekarang mungkin sesi tanya jawab bebas ya. Panitia sekarang sesi tanya jawab ya, bebas. Siap kode ini. Oke, silakan yang mau bertanya. Ya, untuk sorry kode ini. Ada yang mau disampaikan lagi kode ini? Dari saya cukup. Mungkin yang mau latihan silakan. Nanti saya bimbing. Atau yang mau bertanya bebas juga boleh. Oke, siap kode ini. Nah, untuk teman-teman ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Mungkin sejarah Parita atau apa yang ada yang nggak ngerti tadi yang dijelasin, atau mungkin pembacaan yang benar lagi, atau ada yang mau latihan lagi, ya nggak? Oh nih ada yang bertanya dari Wilson Wijaya. Untuk Wilson bisa aja langsung on cam dan on mic untuk langsung aja bertanya ke kode ini. Oke, aku langsung bacain aja kali ya Wilson ya. Dari Wilson, kode ini ada pertanyaan, apakah ada perbedaan makna N titik atas dan M titik bawah karena bacanya sama, dan kenapa harus ada 2 huruf berbeda gitu loh kok? Terima kasih. Oke, pertanyaannya itu ya. Jadi kalau dalam ilmu bahasa, mungkin beliau-beliau di sana itu ini, jadi contoh kalau M titik atas yang kita baca eng dan M titik bawah atau titik atas yang kita baca eng, penggunaannya bisa kita lihat. Jadi mungkin sebagai penanda. Sang sama sang, misalnya sangkara dengan dhammang. Jadi kalau kita lihat tuh katanya itu kan satu pakai M, satu pakai eng. Nah, itu penanda untuk eng-eng yang di tengah kalimat itu pakai N titik bawah. Terus lalu yang di belakang tuh yang di ujung-ujung eng-eng di ujung tuh pakai M. Jadi beliau-beliau di sana mungkin ada klasifikasi seperti itu. Jadi kalau untuk pertanyaan ini sebenarnya ya. Jadi kalau kita amati di Parita tuh perbedaannya tuh kalau N yang jadi eng itu selalu di tengah kalimat. Kalau M itu selalu di akhir kalimat. Paling perbedaannya di situ. Cuman kalau kenapanya itu harus ahli bahasa yang jawab. Karena kan
ahli bahasa itu kan mereka kan pasti punya pertimbangan sendiri kenapa ditulisnya seperti itu. Jadi contoh di bahasa Inggris aja ada kata-kata tuh yang fonetiknya udah hilang. Jadi fonetik jadi huruf AE itu udah hilang. Jadi banyak deh sejarah-sejarah di dunia tuh huruf udah hilang. Jadi contohnya dulu kalau tulis huruf U itu pakai V. Misal Imperium Romanum itu tulisannya Imperivum pakai V. Zaman dulu nulis U itu pakai V. Imperium, jadi tulisannya Imperivm. Romanum, Roma, NVM, Romanvum gitu tulisannya kalau dibaca sekarang. Jadi ya itu lebih ke faktor linguistik sih. Jadi itu lah tata bahasa yang dibikin ahli bahasa. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih Ko Denny. Ada lagi yang mau bertanya? Teman-teman. Mungkin Elvina dari UKM atau Riani, Shanti, Stefani, atau tadi dari Natalia. Oh, ada dari Kevin. Oke, silakan. Izin tanya ya, Ko. Boleh. Mungkin aku mau tanya dari pendapat Koko. Menurut Koko, kenapa sih kok paham baca cara parita yang benar itu kayak? Kenapa paham cara baca bahasa Pali itu buat baca parita itu penting gitu, Ko? Jadi ada guru-guru kita bilang, jadi ketika kita baca parita, ya, ketika kita baca parita itu kan untuk diri kita dan semua makhluk. Jadi semua makhluk yang dengar itu mereka ngerti. Jadi ya kayak kita membaca parita itu sebenarnya bukan buat kita sendiri, tapi buat semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang enggak. Jadi dengan kita membaca parita, jadi beliau-beliau itu kita membabarkan dhamma ulang kepada beliau-beliau. Jadi dengan kita membaca parita yang benar, kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, ya, kita kan kita bermasyarakat, berapa ya, kadang tuh kita suka minder kalau kita baca parita masih ini kadang apalagi kita suka minder tuh baca parita masih begini terus nanti ngertinya pas-pasan tahu-tahu apa ya doa bersama coba perwakilan. Waduh, ini menantang nih baca parita di depan semua orang gitu. Jadi kalau di kita tuh banyak hal-hal sosial ya. Kenapa baca parita tuh harus baik dan benar? Supaya apa? Jadi kalau kita nanti kelak ya, someday kita mungkin bakal serius belajar Buddhism. Yang kita harapkan itu adalah pemahaman kita nggak setengah-setengah. Jadi nanti ketika kita ngomong sama orang juga, pemahaman kita nggak setengah-setengah. Jadi ketika saya ngomong di sini pun harapan saya, dengan saya sambil belajar juga ke depannya tuh pemahaman saya ngasih tahu tuh nggak setengah-setengah. Jadi nggak ada distorsi makna. Oh, kata kode ini begini nih. Ternyata kalau setelah dicek ke parita salah. Jadi ada penyimpangan makna takutnya. Jadi kita mau belajar dengan serius, maknanya sampai, terus mereka-mereka yang mau kelak nanti belajar serius juga maknanya sampai. Jadi ketika kita praktek ya, jadi itu nggak ada penyimpangan antara teori sama praktek. Jadi konsisten. Karena takutnya nih, ketika seseorang yang ahli bahasa Pali ya, dia menyampaikan sesuatu dengan tidak tepat, maknanya bergeser, jadi nanti akan mempengaruhi itu masyarakat, umat tuh terpengaruh juga karena ya gitu. Jadi makna Palinya apa? Jadi contoh kita ambil 18 yang terkenal deh, 183 ya. Sabba papasa akaranang kusala supasampada sacita pariyoda panang etang budana sasanang. Jadi kalau zaman dulu diterjemahkan berbuat baik, jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran.
Inilah ajaran pada Buddha etang budana sasanang. Wah, diterjemahkan tuh. Jadi sacita pariyodapannang diterjemahkan jadi sucikan hati dan pikiran. Sekarang kita balik tanya. Sacita pariyodapannang. Sacita, cita itu satu hal doang. Jadi cita apa? Cita itu pikiran. Pariyodapannang membersihkan. Jadi kalau ditanya, jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Ya udah, sucikan hati dan pikiran pakai apa? Hati bisa disucikan nggak? Nggak bisa. Pakai apa sucikan hati? Jadi sacita pariyodapannang itu sebenarnya sucikan pikiran. Malahan bukan bersihkan. Pariyodapannang itu purify, memurnikan. Sacita pariyodapannang sebenarnya bukan sucikan hati dan pikiran, murnikanlah pikiran. Pariyodapannang, purify. Membersihkan tapi lebih ke arah purify. Jadi ya gitu, dengan kita tahu makna sebenarnya itu sebenarnya jadi sekarang nih kita ada gap dengan yang Sang Buddha ajarin. Jadi dengan adanya barrier bahasa, barrier waktu, jadi ajaran itu mungkin sampai ke kita bisa terdistorsi. Tapi dengan kita track back sebenarnya kita tahu nih, oh untuk menjadi manusia yang tercerahkan tuh jalan-jalannya ini. Bahkan dengan kita mengerti, kita bisa cek di Karaniya Metta Sutta itu bagus banget. Jadi kan dia harus jujur, sungguh jujur. Ini yang harus dikerjakan oleh mereka yang tangkas dalam kebaikan. Dia harus jujur, sungguh jujur. Jadi itu step-step untuk mengembangkan cinta kasih. Seperti seorang ibu mempertaruhkan jiwanya, demikianlah dikembangkanlah pikiran cinta kasih tanpa batas. Jadi mengembangkan cinta kasih itu seperti apa? Harus seperti mama. Mama, dia punya anak tunggal, dia mengasihi anak tunggalnya. Dia mengasihi tanpa batas. Itulah cara mengembangkan metta. Kalau perlu sampai kayak gitu. Itu kata sutta. Jadi dengan kita paham Pali, kita bisa menangkap makna yang lebih dalam dari situ. Ada satu lagi. Swakhato Bhagawata Dhammo. Swakhato Bhagawata Dhammo. Apa tuh kok? Swakhato Bhagawata Dhammo artinya Dhamma telah sempurna dibabarkan. Dhamma telah sempurna dibabarkan. Boleh dong nanya lagi? Boleh. Kalau ditanya sempurna, sesempurna apa sih? How complete is it? Sekomplit apa? Kita bilang Swakhato Bhagawata Dhammo. Kalau kita burung beo, kita kan baca tuh Swakhato Bhagawata Dhammo. Kita cuma bisa ngulang-ngulang itu doang tuh. Swakhato Bhagawata Dhammo. Disuruh baca yang lain kagak bisa. Selamat pagi kan burung beo gitu. Tapi kita bukan burung beo. Swakhato Bhagawata Dhammo. Dhamma telah sempurna dibabarkan. Oke, sesempurna apakah Dhamma itu? Nah, kalau kita membaca Parita, terus kita belajar, udah mulai masuk ke pendalaman maknanya, kita bisa jawab. Ternyata yang disebut sempurna dibabarkan tuh ini. Apa yo? Ya kayak gitu, Vin. Kurang lebih kayak gitu jawabannya. Jadi ya, supaya nggak ada gap antara kita sebagai kita yang di sini sama Sang Buddha yang jauh di sana, kita bisa nangkep dengan baik dan benar. Oke, Ko. Thank you, Ko. Oke, ada yang mau bertanya? Ya guys, ada lagi nggak yang mau bertanya? Oke, ada Kosenti. Kosenti dipersilahkan. Halo Ko Denny. Halo. Perkenalkan ya, nama aku Santiago. Ya, ini sih aku mau tanya. Berarti tadi ketika materi itu kan ada kayak intonasi-intonasinya itu kan. Jadi kalau dari setiap aliran kan kayak ada beda-beda intonasi kan. Betul. Emang itu karena intonasi yang membentuk suatu aliran atau apanya yang membentuk aliran itu? Jadi ketika kita sebagai pemeluk Buddhis, jadi kita nggak bisa memungkiri, kita nggak bisa menafikan adanya faktor
akulturasi budaya. Jadi ada faktor budaya, faktor sosial itu kita nggak bisa kesampingkan. Jadi ketika zaman dulu itu intonasinya, jadi sebenarnya kalau kita bilang siapa yang saling mempengaruhi, sebenarnya tuh kalau budaya itu membentuk masyarakat. Tapi sebaliknya juga masyarakat membentuk budaya. Jadi kita bisa ambil contoh Kamadis. Budaya yang ada di Kamadis, dia akan membentuk manusia-manusia di situ. Tapi kita juga harus lihat ada yang dialektika, timbal balik. Manusia-manusia yang ada di Kamadis, orang-orang yang akan membentuk budaya Kamadis. Jadi seperti itu. Jadi kalau dibilang intonasi itu dari budaya, ya dari budaya lokal masing-masing membentuk intonasi yang ada. Lalu orang-orang di zaman itu, mungkin mereka riset, mereka akhirnya mereka menemukan, oh ternyata sebaiknya penggunaannya seperti ini, mereka membentuk lagi. Jadi dulu di Indo, kita membaca parita, mungkin ada yang Swakato Bhagawata Dhammo, sampai sekarang masih ada, tapi dengan catatan, tanda bacanya udah benar. Dulu kita baca parita, Arahang Sama Sambuddha Bhagawa, mungkin masih kayak gitu, cuman udah tanda bacanya udah lebih pas. Arahang Sama Sambuddha Bhagawa. Jadi ya gitu. Jadi makin kita kemari, makin ada riset, makin ada pemahaman, oh ternyata sebaiknya kita baca parita kayak gini. Karena apa? Sesuai kaidah bahasa Pali. Jadi kalau kita melihat para biku-biku kita tuh ada yang belajar Pali sampai ke Thailand, ke Sri Lanka, bahkan kalau kita tahu di Mendut ya, atau Bante Sarita Cito mungkin masih di Mendut, apa sekarang di Malang, beliau aja kuliah tuh lama banget sampai PhD di Sri Lanka. Jadi beliau juga riset, kita juga part kita itu kita proaktif, ya lakukan yang benar. Beliau riset, kita menjalankan dengan baik apa yang menjadi part kita. Jadi kan ya peran kita ya, mungkin peran saya bukan sebagai periset, karena saya nggak lanjut S1 bahasa Pali atau belajar Pali, tapi part saya bisa mensosialisasikan, oh dengan kita current kita kayak gini, yang benar kayak gini, nanti membentuk budaya baru. Jadi di wihara-wihara, oh kita tahu nih maknanya sebenarnya seperti ini. Dari makna parita, kita bisa menjelaskan, dari bahasa Palinya turun tuh ke maknanya apa, kayak gitu. Itu yang di-expect. Jadi kita Buddhis itu, kita bisa jadi jubir. Jadi parita kita teng-teng, kita tiap tahun ke wihara, tiap minggu ke wihara, kita kagak disuruh menjelasin, kita bingung. Nah, sekarang tuh kita mulai pelan-pelan, kita belajar dari baca parita, intonasi, di ujung tuh impact-nya itu. Itu yang diharapkan seperti itu. Jadi setiap orang bisa jadi jubir. Berarti itu intonasinya untuk mempermudah area lokal juga lah ya, belajar. Betul. Intonasi ya disesuaikan sama budaya kita juga. Jadi ya karena intonasi ini, jadi karena kalau kita strict to the text ya, jadi parita itu dilarang dinyanyikan terlalu gimana-gimana karena ya itu nggak sesuai sama dhamma. Ada yang seperti itu. Kalau kita baca biasa aja, Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Karena ya pada dasarnya tuh, kalau kita ngomong parita, pendahulu-pendahulu kita mungkin ya di India pas zaman Buddha, bahasa Pali itu bahasa ngomong. Jadi ya kalau kita lihat orang cakap bahasa Hindi, bahasa Pali, ya sebenarnya itu bahasa Pali itu bahasa komunikasi sehari-hari. Jadi ya yang membentuk sekarang itu ada faktor budaya dan faktor lingkungan tuh turun sampai sekarang membuat intonasi seperti itu. Oke, makasih Ko Denny. Sama-sama. Jadi Ko Denny kalau bahasa Pali itu sama aja kayak bahasa India gitu Ko Denny. Di zaman dahulu para kesatria dan brahmana itu bercakap-cakap menggunakan bahasa Sanskerta. Lalu kaum yang disebut Sudra, pedagang dan Waisya, pedagang dan Sudra yang orang-orang biasa ya, mereka cakap pakai bahasa Prakrit. Semua yang di luar Sanskerta itu namanya Prakrit. Pali itu salah satunya. Jadi kalau Samanera Medacito pernah jelasin ke saya gini. Jadi kalau kita ngomong nih sama bangsawan nih, kita kan ngomong Prakrit ya. Gitu. Kita ngomong mereka balas tuh nggak boleh pakai Prakrit. Mereka harus balas pakai Sanskrit. Nggak boleh turun derajat pakai Prakrit. Sang Buddha ditanya, Handamayang Bante, Buddha wacanang candaso aropemati. Jadi ada dua biku dari kasta Brahmana itu melihat, wah ini orang-orang ngacau nih. Orang-orang ngacau.
mereka ngomong pakai bahasa masing-masing lah, logat dialek lokal apa nggak standar kayak Sansekerta. Mereka dua Brahmin ini yang jadi biku bilang ke Sang Buddha gini, Handamayang Bante, Buddha wacanang candaso arope mati. Bante, hendaknya marilah kita Bante, kata-kata Bante kita ini aja, kita penuturan bahasa candaso. Candaso ini artinya tutur kata seperti Weda. Jadi ya mungkin dari bahasanya Sanskrit, terus penuturannya Weda, ada kalau kita baca Culawaga, Handamayang. Jadi permohonan itu, tapi Sang Buddha tolak. Biarkan orang tuh menggunakan dialek lokal masing-masing. Jadi ya gitu. Kalau zaman dulu di India ya gitu. Sebenarnya kalau dulu mungkin kasta itu ada mungkin supaya masyarakat lebih luhur. Jadi dengan ada tuturan sosial gitu kan, dari Sang Buddha kan dari bangsawan, beliau bisa Sanskrit. Dan juga ketika ngomong sama rakyat biasa bisa Prakrit. Nah, itu ya di zaman itu. Di zaman itu beliau ngomongnya kalau nggak Sanskrit, Prakrit. Oke, terima kasih Ko Denny. Tadi ada Cimeta yang mau bertanya. Cimeta. Ya, halo Ko Denny. Perkenalkan, nama saya Meta. Izin bertanya kok, kalau menurut Ko Denny sendiri, apakah ada parita yang cara bacanya tuh kayak emang susah gitu nggak kok? Kayak menurut Ko Denny paling susah gitu. Paling susah ya. Paling susahnya itu, kalau baca parita paling susah itu, kalau udah paham yang tadi tuh ya, semuanya tuh sebenarnya biasa aja. Cuman kendala kita waktu. Aduh, pagi-pagi baru bangun, udah mau kelas, baca parita panjang-panjang. Kagak keburu dah. Udah skip. Jadi kadang tuh kalau kita retret di wihara, jadi para biku ngasih solusi. Ya udah deh, kalau gitu pagi baca parita pendek-pendek aja. Parita yang jadi concern itu panjang-pendek. Susah. Susah gampang ketika ngikutin kaidah sebenarnya nggak ada yang terlalu susah. Really nggak ada yang terlalu susah. Cuman yang jadi kendala tuh lebih sering tuh malah concern utama kita waktu. Jadi para biku tuh kalau chanting pagi-pagi kadang chantingnya dikit. Kalau udah chanting malam jam 7 tuh baru tuh parita panjang. Jadi kalau ditanya susah apa enggak, pahamin aja dulu basic-basicnya. Sebelum kita mencerna makna lebih dalam, ya kita udah tahu nih bacanya begini, terus nanti artinya begini. Karena nanti bisa disambung-sambungin tuh kalau udah ngerti gimana menyambungkan Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati. Gitu-gitu. Maknanya apa? Nanti mungkin sesi kapan-kapan. Dibilang susah banget sih, ya nggak gitulah. Makasih, Ko. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu juga, terima kasih Ko Denny untuk kehadirannya dan juga untuk pemberian materinya tersebut. Untuk teman-teman, abis ini kita bisa langsung lanjut ke sesi pengundian door prize. Jadi teman-teman gimana tadi? Seru banget kan sama Ko Denny? Nah, karena kalian tadi udah serius, kita langsung lanjut ke sesi door prize ya guys. Untuk panitia dipersilakan untuk menampilkan Wheel of Fortune kita. Kita mempunyai 3 pemenang ya guys ya untuk pesertanya. Jadi banyaklah baca-baca parita supaya menang ini Wheel of Fortune kan. Wah, selamat untuk Feni. Untuk Feni dipersilakan untuk on cam. Feni? Iya. Ya, kamu pemenangnya, boleh untuk memperkenalkan diri, nama, asal sekolah, atau universitas, terus kesan-pesannya. Saya Feni dari Universitas KKG, KMB Dharma Arta. Lalu apa lagi? Kesan-pesan. Menurut saya
pelatihan hari ini sangat bermanfaat sih, menambah wawasan. Semoga kedepannya bisa lebih sukses lagi. Amin. Sadu. Kalau boleh tahu, KMB ada di mana ya, Feni ya? Apa? KMB. Apa universitas kamu? Di Jakarta Utara. Jakarta Utara, di mana Pluit? Sebenarnya aku kurang tahu, aku maba. Oh, maba. Ya. Kamu dari mana, Feni? Saya dari Tanjung Pinang. Oh, dari Tanjung Pinang, jauh juga ya? Ya. Oke, makasih Feni. Ntar untuk hadiahnya langsung dikirim oleh panitia ya? Ya. Oke. Terima kasih Feni. Ya. Makasih. Untuk panitia, Wheel of Fortune bisa di-spin lagi? Wah, ternyata Natalia juga Tanjung Pinang ya? Selamat untuk Geraldi Kianta, tepuk tangannya dulu dong. Yes, Geraldi, boleh untuk on cam dan memperkenalkan diri seperti Feni tadi. Geraldi Kianta, are you there? Geraldi? Oh, untuk Geraldi sepertinya tidak ada. Ya, mau tidak mau terpaksa dengan berat hati kita harus spin lagi di Wheel of Fortune kita. Kira-kira siapa nih pemenangnya nih? Wilson Wijaya yang tadi memberi pertanyaan. Untuk Wilson Wijaya dipersilahkan waktu dan tempatnya untuk on cam dan memperkenalkan diri dan juga kesan-pesannya. Weh, siap. Kalau gitu kita langsung lanjut yang ketiga aja ya untuk Wilson. Untuk yang panitia, bisa dilanjut aja. Selamat untuk Erik Lawijaya. Untuk Erik Lawijaya dipersilahkan waktu dan tempatnya untuk on cam dan on mic untuk memperkenalkan diri dan juga kesan-pesannya. Erik, apakah kau di sana? Erik. Sepertinya Erik tidak ada. Jadi dengan berat hati kita harus putar lagi Wheel of Fortune kita. Wah, ternyata Ci Anastasia Angelina yang memenangkannya. Selamat kepada Ci Anas. Ci Anas, boleh dong on cam on mic untuk menekan diri. Ci Anas. Halo semuanya, kenalin aku Anastasia dari Kamadis UGM. Untuk pesan-pesan acara hari ini keren banget, nambah wawasan untuk cara baca varita yang benar kan. Seru sih hari ini, semoga bisa terus ngadain acara gini lagi. Thank you. Thank you, Cianas. Oh ya, untuk Wilson tadi terima kasih juga ya untuk kehadirannya dan partisipasinya juga. Oke, karena kita udah mempunyai 3 pemenang, langsung aja
karena waktu juga udah menjelang sore hari, kita juga udah sampai di penghujung acara. Jadi sebelumnya dari panitia acara Dhamma Santi Trisuci Waisak 2565B Kamadis UGM 2021, untuk panitia boleh tolong di share screen. Jadi dari panitia acara juga kita mengadakan beberapa perlombaan nih, ada menyanyi, baca parita, fotografi, menulis dan juga menulis cerpen. Wah, menarik banget nih untuk kalian yang pengen ikut dan berminat untuk ikut. Informasinya bisa langsung aja dicek ke Instagram @waisak_kamadis_ugm. Jadi don't forget to check out to open your IG and search Waisak_kamadis_ugm. Dan jangan lupa register juga ya guys. Dan sebelum menutup acara juga pada sore hari ini, karena kita juga pengen punya kenang-kenangan sama teman-teman, mari kita foto bersama dulu. Dan untuk teman-teman, diharapkan untuk on cam ya, biar muka kalian kelihatan. Guys, on cam dong guys. Jangan malu-malu guys. Untuk panitia dipersilakan. Oke teman-teman, jadi ini ada 2 slide. Aku akan screenshotnya 2 kali, jadi postnya itu di hold ya. Aku akan kasih aba-aba, hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Bentar ya, ada chat. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga panitia. Jadi foto bersama tadi sekaligus menjadi tanda berakhirnya acara kita hari ini. Jangan lupa mengisi form aspirasi kegiatan hari ini yang linknya sudah dikirim oleh panitia yang ada di chatroom. Dan juga untuk teman-teman yang belum mengisi form presensi, diharapkan untuk mengisi form presensinya. Dan karena tadi juga sudah diawali dengan doa, maka saya juga akan menutup acara ini dengan pembacaan nama Karapata yang akan saya pimpin. Untuk teman-teman diharapkan untuk bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawata abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namassami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. 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 Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ko Denny atas kesediaannya untuk sharing kepada kami semua hari ini. Terima kasih juga kepada Bu Endang untuk kehadirannya, Bu. Dan juga untuk sambutannya tadi, terima kasih sekali. Dan juga Romo Effendi selaku pembina yang senantiasa membimbing kami. Serta kepada teman-teman yang sudah hadir, terima kasih sekali untuk partisipasi kalian. Dan saya juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari perkataan maupun perilaku saya selama memandu acara hari ini. Aku juga mau mengingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang berminat mengikuti acara perlombaan, bisa aja langsung cek ke Instagram Waisak_kamadis_ugm. Jangan lupa ya guys. Oke, saya pamit undur diri. Soti Hotu Namo Buddhaya. Sampai jumpa di acara Kamadis_ugm berikutnya. Bye guys. Bye, thank you semua. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Ko Denny, terima kasih.